kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami tahu kuasa Allah sedang bekerja di tempat ini, dan setiap saudara akan diubah Tuhan. Engkau akan mengalami transformasi, Engkau akan mengalami pemulihan, Engkau mengalami kelepasan, dan kasih Tuhan menaungi cinta dan kasih-Nya, anugerahnya mencengkram hidupmu, mencengkram hatimu, sehingga engkau mengalami sebuah kekuatan ilahi yang dari Roh Kudus memenuhi hari ini. Saat ini juga engkau akan mengalami pemulihan, kelepasan, terobosan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan, engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, manifestasikan kuasa-Mu saat ini sampai selesai ibadah ini, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua penghulu di udara kami runtuhkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tembok-tembok penghalang, semua kubu-kubu pertahanan dari kuasa kegelapan kami runtuhkan, kami dobrak kuasa di dalam nama Yesus, dan kuasa iblis tunduk di bawah kaki kami, karena ada pengurapan Tuhan yang ada di dalam kami sangat besar dibandingkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak saudara sampai kasih oleh Tuhan, kita bersyukur diri ini kita boleh bertemu di tempat ini, berjumpa dengan kasih Kristus. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan selalu menjaga kita, selalu tolong kita. Karena apa? Tuhan itu adalah gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita, tunggu lambaikan tangan untuk saudara. Haleluya. Kita akan punya minta gunung batu yang kita tenggung.
yang Tuhan sudah hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita berkata saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian ini. Dengarkanlah suara Nabi ini memanggil semua umatnya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama saat ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan pada saat ini. Malam hari ini Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, hadirat-Nya. Mari kita saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada di sini. Tuhan, berhiaskan
ya Bapa. Melalui kekuatan Roh Kudus disampaikan firman Allah yang tajam seperti pedang bermata dua, akan memisahkan jiwa dan roh, bahkan tulang dan sumsum, dapat membedakan pertimbangan yang benar dan yang salah. Dan setiap tembok-tembok, benteng-benteng yang dibangun berdasarkan pemikiran manusia yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan hari ini, saya nyatakan harus tunduk di bawah pikiran Kristus, tunduk di kaki Yesus. Dan kuasa Roh Kudus dimanifestasikan saat ini juga. Dan setiap firman yang dilepaskan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman berkuasa mengubah hidupmu, firman berkuasa menyembuhkanmu, firman berkuasa untuk memberkatimu, firman berkuasa untuk menerangi jiwamu, menerangi hatimu, menerangi hidupmu. Ini waktunya Roh Kudus menerangi setiap hati kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Tuhan, DNA ilahimu, identitasmu, nyatakan Tuhan di dalam kami, sehingga kami berjalan dengan DNA ilahimu, kami berjalan dengan otoritasmu, kami berjalan di dalam kuasamu, kami berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah. Terpujilah Kau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mintanya sudah ganti ya. Jadi ini sekarang belajar bahasa Inggris, besok udah tinggi. Itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Melayu. Oke, shalom saudara-saudaraku. Shalom. Saya senang bisa kembali di Palu. Saya dengan istri itu kalau kami keluar Palu, kami itu selalu kami rindukan. Oke. Terima kasih. Saya berharap dan saya berdoa, ya, saudara tidak melewatkan satu detik pun setiap kebenaran firman yang akan saya sampaikan. Saudara bisa catat semua apa yang saudara bisa tangkap dengan sangat kuat. Karena saya tahu pesan ini akan mengubah caramu berpikir, cara pandangmu, caramu bersikap, caramu berbicara, dan kebenaran dan akan benar-benar mengubah hidupmu. Ya, kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita akan baca ini bersama-sama. Silakan saudara buka. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita baca bersama. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengar, yang baru sudah datang, bukan akan datang atau nanti datang. Siapa yang percaya kepada Yesus, hidupnya itu sudah dirubah, bukan nanti dirubah atau akan dirubah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Katakan kepada dirimu sendiri, saya ciptaan baru. Saya ciptaan baru. Saudara yakin? Amin, yakin. Saudara sudah yakin bahwa saudara ada di dalam Kristus? Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara yakin saudara sudah mengalami hidup yang baru dan yang lama sudah berlalu? Katakan amin. Amin. Dengarkan, kalau saudara tidak yakin dengan dirimu sendiri, bagaimana saudara bisa mengalami kemajuan? Kalau saudara tidak bisa yakinkan dirimu sendiri, bagaimana saudara bisa mengalami perubahan? Hidup di dalam perubahan itu. Transformasi dimulai dari pikiran.
dimulai dari pikiran kita. Perubahan dimulai dari pikiran kita. Untuk saudara bisa mengupgrade level imanmu, mengupgrade kapasitas rohanimu, saudara harus mengubah caramu berpikir. Untuk kemampuan dan potensimu itu bisa naik ke level yang baru, saudara harus mengubah pikiranmu. Karena saudara tidak bisa bergerak kemana saudara bisa pergi, saudara tidak bisa melampaui pikiranmu. Di mana pikiranmu, maka kau akan di situ. Saudara tidak bisa bergerak melampaui pikiran saudara. Kalau pikiran saudara berkata ke gereja, maka saudara akan ke gereja. Kalau pikiranmu ada di tempat tidur untuk tidur, maka saudara akan tidur. Kalau pikiran saudara ada di tempat ruang makan, di kafe, maka sekalipun tubuhmu ingin ke gereja, sekalipun waktunya sudah ke gereja, tapi kalau pikiranmu ada di luar gereja, maka saudara akan ada di luar gereja. Saya berharap sampai di sini saudara bisa mengerti. Untuk saudara bisa melakukan hal-hal yang hebat, untuk saudara bisa melakukan hal-hal yang besar, maka saudara harus memikirkan hal-hal yang besar juga. Tetapi untuk saudara bisa ada di tahap ini, pikiran saudara harus sepakat dengan pikirannya Tuhan. Saudara harus sepakat dengan firman Tuhan. Waktu saudara sepakat dengan firman Tuhan, maka saudara dapat melihat DNA ilahi, manusia baru yang sudah Tuhan tanam di dalam hidupmu, di dalam rohmu, sewaktu saudara menjadi orang percaya. Saya ulang, waktu saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, benih ilahi, kodrat ilahi Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Tetapi itu hanya bisa bekerja ketika saudara sepakat dengan firman Tuhan. Itu sudah ada. Saudara hanya perlu sepakat. Saudara perlu percaya. Karena dikatakan tadi, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Katakan, masa laluku sudah berlalu. Wah, berarti kau ingat-ingat itu. Enggak, identitas itu punya kekuatan. Kalau kau mau memikirkan masa lalu, maka kau akan terus dibawa kepada masa lalu. Tapi kalau pikiranmu itu ada dalam Kristus, maka kau akan terus dibawa ke dalam Kristus. Banyak orang yang sudah lahir baru, saudara dengarkan baik-baik ini, namun tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, mengalami kekalahan demi kekalahan, jatuh bangun di dalam dosa, jatuh tidak bisa bangkit-bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti DNA ilahi di dalam hidupnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka sudah ada di dalam Kristus. Mereka tidak tahu identitas mereka di dalam Yesus. Hal ini disebabkan karena masih ada tembok-tembok yang menghalangi di dalam jiwa mereka. Pengajaran ini saya ambil dari buku ini, yang ditulis oleh Matt Sorger, hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan profetik, yang menulis buku God's Unstoppable Breakthrough, terobosan Allah yang tak terhentikan. Matt, sejak dia masih kanak-kanak sampai dia remaja, artinya dari sejak dia masih balita sampai dia SMP, dia mengalami rasa penolakan. Dia takut, dia mengalami trauma, dia takut ketemu dengan orang. Saudara takut ketemu dengan orang? Saya pernah mengalami itu. Matt mengalami perundungan bertahun-tahun. Dia mengalami pembulian sejak dia masih kecil, bermain dengan teman-teman sebayanya. Bahkan dia masuk TK, masuk SD, masuk SMP, dia mengalami perundingan, kekerasan secara fisik. Dia dibully, dia dikata-katai, dia dihina, dan itu membuat emosinya itu tertekan. Karena rasa penolakan masa kecil ini yang dia alami, Matt membangun tembok-tembok di dalam jiwanya. Dengarkan baik-baik kesaksian ini. Matt membangun tembok-tembok di dalam jiwanya. Dia menjadi orang yang sangat tertutup. Kenapa ada orang yang tertutup? Matt menjadi orang yang tertutup karena dia mau melindungi hatinya supaya tidak terluka. Karena dia berpikir, ya, Matt memiliki pandangan semakin sedikit dia berinteraksi dengan orang,
Semakin sedikit dia berinteraksi dengan orang, khususnya orang yang baru dia temui, orang yang baru dia kenal, orang itu akan sulit menilai dirinya. Ketika orang sulit menilai dirinya karena dia tidak mau bicara, tidak mau berinteraksi, maka dia sangat sedikit resiko untuk dia mengalami penolakan. Akhirnya umur 18 tahun, Matt ikut retreat pemuda di gereja. Pagi hari dia keluar untuk berdoa di pinggir pantai, melihat keindahan. Saat dia sedang berdoa, Tuhan ngomong ke dalam hatinya, Matt, ada kebohongan iblis yang sedang kau percayai. Dia kaget dengar suara itu. Kau sedang mempercayai kebohongan iblis yang mengatakan bahwa kau tertolak, kau tidak dikasihi, kau tidak cukup baik untuk bisa diterima. Mendengar itu dia kaget. Dan Tuhan berkata kepada dia, ini kebenaran yang harus kau percaya, bahwa saya mengasihimu, saya menciptakanmu serupa dengan saya, dan saya menerima semua keadaanmu, saya menerima semua pribadimu, baik atau buruknya dirimu, saya tetap mencintai. Sejak saat itu, Matt mengalami terobosan. Dia dapat mengenal identitasnya. Kebenaran yang dia dengar dari Tuhan ketika dia berdoa itu menusuk ke dalam jiwanya, memisahkan jiwa dan rohnya, dan mengubah pola pikirnya, menghancurkan semua pemikiran-pemikiran kedagingan yang sudah bertahun-tahun dia percaya. Dia menjadi orang yang bisa percaya diri. Dia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang Allah inginkan. Kepribadiannya yang tadi tertutup, dia bisa menjadi orang yang lebih terbuka. Jiwanya menjadi teguh untuk percaya. Dia bebas menjadi siapa dirinya di dalam Kristus. Dia dapat mencintai orang-orang di sekitarnya. Artinya dia mampu untuk mengampuni orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang membulinya sewaktu dia masih kecil. Dan dia sangat bersemangat untuk membagikan kesaksian imannya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, kebenaran ini berlaku untuk dirimu. Saya telah melihat dan memahami beberapa dari saudara mengalami penolakan sejak kecil. Itu yang membuat saudara tidak bisa maju untuk bergerak. Itu yang membuat saudara takut berinteraksi dengan orang. Itu yang membuat potensimu tertutup. Kebenaran ini, kesaksian ini untuk saudara. Saudara tidak perlu mempercayai kebohongan iblis yang iblis tanam di dalam pikiranmu sejak kecil. Izinkan Tuhan mengangkat semua rasa penolakan itu hari ini, agar DNA ilahi, identitasmu yang sesungguhnya dapat keluar dengan bebas, dan saudara bisa berjalan di dalam identitas itu. Bantu slide. Fakta yang penting untuk saudara ketahui. Mengetahui identitasmu yang sejati di dalam Yesus, itu akan melepaskan saudara dari trauma masa lalu, membebaskanmu dari segala belenggu kebohongan iblis. Mengetahui identitas sejatimu di dalam Kristus, itu akan mengubah segalanya. Apa yang dirubah? Penampilanmu berubah, saudara. Caramu bicara akan berubah. Bahkan caramu bersikap akan berubah. Saya melihat bagaimana Tuhan merubah saya dari tahun ke tahun. Dari satu sisi ke sisi yang lain Tuhan mengubah saya. Yang pertama, Tuhan rubah cara penampilanku. Dulu saya tidak suka pakai kemeja, saudara. Pergi ke gereja dari sekolah minggu sampai saya pemuda, saya selalu pakai kaos dan celana pendek. Begitu masuk sekolah kitab, saya disuruh pakai kemeja. Kemeja saya kancing, ini saya buka. Kasih lihat tanda, Pak. Bacila, banting-anting. Di sini semua tindik, di lidah ada tindik. Tapi begitu saya mengenali identitasku di dalam Tuhan, yang pertama dirubah Tuhan adalah penampilanku. Dulu saya tidak suka pakai jas, saya pikir itu seperti Pak Lurah dan Pak RT dalam pertemuan-pertemuannya orang. Penampilan kita berubah ketika kita mengenal identitas kita di dalam Kristus. Yang tadinya berantakan, kita mulai rapi, saudara. Dulu rambutku bapang ini. Mungkin saudara tidak percaya karena sudah botak di sini. Dipirang lagi. Dulu saya rasa ganteng, tapi kalau saya lihat sekarang kayaknya itu bodoh yang dulu itu. Kemudian yang Tuhan berubah adalah cara kita berbicara. Tuhan mengubah cara bicaraku. Yang dulu suka bicara kotor, semua kebun binatang, semua hal-hal yang kotor bisa keluar dari mulutku.
Entah itu marah ataupun itu cuma bercanda, yang kotor keluar. Istilahnya kau jual saya beli, kau seko saya hantam, kau marah saya maki. Kita mudah untuk memaki orang. Tapi dengar, waktu saudara mengerti identitas di dalam Tuhan, caramu bicara pasti berubah, tidak mungkin tidak. Kemudian sikapmu akan berubah. Tuhan mengubah sikap saya ketemu dengan orang. Saya dulu pemalu, tidak bisa saya berdiri untuk ngomong di depan sini. Saya ketemu dengan orang, saya akan lari. Dan itu saya lihat semua adik-adik saya begitu. Sampai adik saya yang tinggal di rumah saya, di sini tempat ini, ketemu dengan orang takut. Bahkan cuma mau diantar Abner pergi kerja pun dia takut. Kalau diantar Abner pergi, adik saya yang 3 orang model seperti itu. Kenapa? Karena saya mulai mengerti bahwa ternyata kami semua pernah mengalami penolakan. Coba saudara bisa ingat kembali, saudara pernah mengalami penolakan di bagian mana dengan cara yang seperti apa? Berarti mempercayai kebohongan iblis itu, saudara. Saudara harus merdeka. Saudara harus pulih. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk saudara alami. Bantu untuk slide lagi. Fakta penting untuk saudara pahami dan saudara kenali. Identitas sejatimu bukan cuma mempengaruhi dirimu, tapi itu akan mempengaruhi orang yang bertemu dengan dirimu, saudara. Orang akan melihat, ternyata kok tidak berubah ya. Sampai-sampai ada lagunya, Tina yang dulu bukanlah yang sekarang. Identitas kita itu mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang yang kita jumpai, mau orang yang ada di dalam rumah kita maupun orang yang kita temui di luar. Pengertian tentang identitas, tolong di slide. Identitas itu bicara tentang karakter kita, bicara tentang pribadi kita. Karakter itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Identitas pribadi kita itu mencakup bagaimana kita berpikir tentang siapa diri kita. Bukan cuma berhenti tentang siapa diri kita pandang, tetapi bagaimana kita tahu Tuhan memandang kita seperti apa. Identitas kita yang sebenarnya, saudara, itu bagaimana Tuhan melihat kita. Itu yang penting. Apa yang sedang Allah pikirkan tentang kita dan bagaimana kita harus menyelaraskan dengan pikiran Tuhan. Kenapa seseorang sulit mengenali dirinya yang sesungguhnya? Kenapa seseorang sulit melihat DNA ilahi di dalam dirinya? Karena dia terbiasa mempercayai perkataannya orang dibandingkan perkataan Tuhan. Sejak dia baru lahir, yang didengar bukan Tuhan, yang didengar fakta tentang mama dan papa. Ya, perempuan yang lain, kita kan minta laki-laki kan, mah? Ya, mau dia apa? Sejak kecil sudah ditolak. Baru keluar sudah mendengar hal yang negatif. Begitu kita bergaul dengan orang, karena ekonomi kita berbeda dengan orang lain, kita jadi minder. Ada teman-teman yang nakal, yang berkolek dia miskin dia. Ada perbedaan dari postur tubuh. Kita yang terlalu gendut, kita minder bergaul dengan orang yang kurus. Karena kita digargar gode. Pernah dibully seperti itu kamu? Kurus. Kritik. Hitam. Akhirnya muncul lagunya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Saudara dengar ya? Saudara punya kulit yang sedikit gelap daripada saya ini. Tidak ada lagu hitam manis kalau tidak ada orang yang hitam. Ya, tidak mungkin kalau lagunya putih manis, putih. Tidak ada, saudara, tidak cocok. Yang cocok itu hitam manis, saudara. Banggalah dengan apa yang kau punya yang sudah Tuhan kasih. Itu identitasmu.
Tapi yang lebih terpenting itu bagaimana cara Tuhan memandang hidup. Kita ini saudaraku, kita terbiasa terlatih untuk memandang bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan. Betul tidak? Banyak pendeta mengajarkan kita harus bisa mengerti tentang Tuhan. Kita harus belajar bagaimana kita harus mengerti Tuhan, mengenal pikiran, bagaimana kita ke Tuhan, bagaimana kita Tuhan. Dengar, saudara dan saya harus belajar bagaimana Tuhan memandang kita. Itu juga penting. Ya, itu penting. Karena itu akan membentuk identitas. Kita selalu memikirkan apa untuk Tuhan, apa untuk Tuhan. Itu tidak salah, itu memang benar. Tapi dengarkan, kita juga harus tahu bagaimana Tuhan melihat kita. Sekalipun kadang kita jatuh di dalam dosa karena kebodohan kita, Tuhan tidak pernah bodoh-bodohi kita, saudara. Amin. Iblis itu merusak identitas kita sejak kita masih kecil. Coba bantu slide. Iblis merusak identitas kita sejak kita masih kecil, bahkan sejak kita masih ada di dalam kandungan. Kenapa seperti itu? Sekalipun iblis itu tidak maha tahu, iblis bisa merasakan bahwa ada kekuatan, ada potensi yang besar di dalam dirimu ketika kau lahir, dan iblis coba untuk gagalkan itu. Ya. Iblis akan menanamkan kebohongan-kebohongan palsu ke dalam pikiran kita, serta iblis akan mempengaruhi orang-orang lain. Ini saudara harus mengerti. Iblis akan pengaruhi orang lain sehingga orang itu akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada saudara, kata-kata yang menghina saudara, kata-kata yang membuat saudara mengalami tertolak, penolakan, kasar, bahkan dia akan menggunakan kekerasan fisik kepada saudara. Satu waktu Pastor Matt sedang tidur, kemudian dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang anak perempuan SMP, sedang duduk menangis. Dan perempuan itu dikelilingi dengan 10 anak laki-laki yang seumuran dengan dia. Anak laki-laki itu terus menghinanya, meludahinya, mengata-ngatainya, merundingnya, menolaknya, menghinanya, membulinya. Kemudian Pastor Matt terbangun. Wah, itu mimpi bagi dia aneh. Dia berdoa untuk mimpi itu, tetapi Tuhan tidak memberi jawaban. Besok pagi dia pergi pelayanan, dia diundang ke satu gereja untuk berkhotbah. Ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah penyampaian firman-Nya, Tuhan mengingatkan kembali mimpi itu. Dan itu membuat dia gelisah. Dan Pastor Matt mengatakan seperti ini, saudara-saudara, saya mau memberikan sebuah pernyataan. Semalam saya mimpi, sekalipun saya tahu ini tidak ada sangkut pautnya dengan saudara, tetapi ini membuat saya gelisah. Dan Pastor Matt menceritakan mimpinya itu. Setelah diceritakan mimpinya, dia lanjut berkhotbah dan khotbahnya selesai. Seorang ibu maju ke depan, membawa anaknya yang masih remaja. Ibu itu maju dan anak yang di sampingnya sambil menangis itu anak. Dan ibu ini berkata begini, Pastor, mimpi yang Pastor sampaikan itu adalah anak saya. Anak saya sampai hari ini tidak mau masuk sekolah karena dia takut. Begitu dia baru masuk di pintu gerbang sekolah, dia bertemu dengan 10 anak-anak laki-laki yang seumur dengan dia. Anak itu akan meludahinya, anak itu akan menghinanya, dan anak saya mengalami kerusakan mental. Kemudian Pastor Matt maju, anak perempuan itu maju. Anak itu terus menangis dan terus menangis dan terus menangis. Dan Tuhan katakan, usir roh penolakan, usir trauma dari dirinya. Dan dia memeluk anak itu, anak remaja, anak kecil itu dia peluk. Dan dia berdoa, dia katakan, semua roh penolakan hari ini harus pergi. Semua rasa takut, rasa trauma harus pergi dari dirimu. Saya perintahkan dalam nama Yesus. Udah pulang. Besok, ibu dari anak itu mengirimkan sebuah pesan. Pagi-pagi, dia katakan, Pastor, anakku bangun dan dia benar-benar mengalami pemulihan perubahan. Secara tiba-tiba dia mau pergi ke sekolah.
Padahal sudah berbulan-bulan dia tidak mau sekolah. Dan ketika dia pergi ke sekolah, dia bertemu dengan salah satu anak yang pernah meludahinya. Dan ketika dia baru bertemu dengan anak laki-laki itu langsung datang kepadanya dan berkata, "Saya minta maaf." Wow, luar biasa. Dengan terobosanmu akan membuat terobosan bagi orang lain. Ketika saudara mengalami terobosan, dengarkan, ada orang yang sedang berdoa minta terobosan. Waktu saudara dipulihkan, itu adalah jawaban dari doa orang lain. Kenapa bisa begitu? Maksudnya seperti itu. Ketika Tuhan memulihkanmu, dengar, ada orang yang sedang berdoa untuk dipulihkan, dan Tuhan pakai kau untuk memulihkan dia. Kenapa penting saudara harus hidup dalam pemulihan? Kenapa saudara harus mengerti tentang DNA ilahimu? Karena Tuhan akan memakai saudara untuk membuat terobosan bagi orang lain yang sedang mengalami kedekatan. Kalau saudara terikat, bagaimana saudara bisa membebaskan saudara-saudaramu, orang tuamu, keluargamu? Kalau saudara tidak bisa mengerti DNA ilahi, bagaimana kau bisa berjalan membawa orang-orang di sekitar untuk mengalami Tuhan? Jadi ada orang-orang yang ada orang-orang yang iblis pakai untuk melemparkan kata-kata yang kasar kepada saudara. Tapi dengar, orang itu pun tidak tahu dan tidak ingin dia melakukannya, karena orang itu ada di bawah pengaruh si jahat. Jadi kalau ada orang, saudara, teman, siapapun juga yang menghinamu, marah dirimu, dengarkan, dia sedang ada di bawah kuasa kegelapan. Tidak usah dilayani. Jangan juga dihargai. Doakan dalam hati dan tinggalkan dia. Bawa dia dalam doa untuk mengalami pemulihan. Karena dia pun tidak sadar apa yang diucapkan. Dia pun tidak sadar apa yang dilakukan. Karena iblis memakai orang-orang, ya, iblis pakai orang-orang untuk mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kita. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi, untuk meneguhkan kebohongannya iblis di dalam diri hidup saudara. Cara iblis bekerja itu dua. Yang pertama, dia tanamkan kebohongan dalam pikiranmu. Yang kedua, dia akan pakai orang untuk menguatkan kebohongan itu. Waktu saudara percaya itu, maka identitas ilahimu rusak, saudara. Saudara tidak bisa mengenal siapa dirimu di dalam Tuhan. Akhirnya terbentuklah pikiran-pikiran identitas yang palsu. Lahir yang namanya rasa minder, rasa takut ditolak, takut berpendapat, takut ditinggalkan, takut dinilai orang lain. Kita jadi tertutup dengan orang, takut melangkah, takut mengambil keputusan, mudah marah, mudah tersinggung, mudah putus asa. Kenapa seperti itu? Karena saudara sedang mempercayai identitas palsu yang iblis tanam di dalam dirimu. Dan ini menghalangi kemajuan saudara. Ini menghalangi potensimu. Slide. Jika iblis bisa menghalangi identitasmu, dengarkan, maka iblis menghalangi destinimu. Untuk saudara bisa berjalan dalam destininya Tuhan, saudara harus tahu identitasmu dan patahkan semua kebohongan iblis itu. Saudara tidak perlu mempercayai apa yang iblis perkatakan kepadamu, saudaraku. Bagaimana caranya untuk menghancurkannya? Ketika saudara mengenal siapa Yesus, saudara mulai membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, apa yang dilakukan? Saudara harus sepakat. Saudara sepakat dengan firman Tuhan. Waktu saudara sepakat dengan firman Tuhan, saudara dapat mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya di dalam Yesus. Kenapa harus sepakat? Orang dengar firman belum tentu sepakat, saudaraku. Orang yang tahu firman belum tentu sepakat, saudaraku. Ini yang selalu tidak ngomong sama KHN. KHN itu orang sudah tahu firman, itu orang sudah tahu firman. Iya, dia tahu, tapi dia tidak sepakat deh. Karena tahu firman dengan sepakat dengan firman beda. Jadi kita tidak bisa pakai tolak ukur. Dia sudah tahu firman, dia sudah ke gereja. Tolak ukurnya bukan di situ. Tolak ukurnya
firman, waktu saudara sepakat dengan firman, firman berkuasa mengubah hidupmu. Waktu saudara dan saya sepakat dengan firman, maka Allah akan mulai mengubah satu persatu kebohongan-kebohongan yang selama ini telah kita percayai dan menggantikannya dengan kebenaran-kebenaran itu kan. Wah, luar biasa. Ya. Orang yang tahu firman belum tentu sepakat, tapi waktu saudara sepakat, maka firman menjadi kekuatan dan kuasa untuk mengubah kita. Oh, luar biasa. Dan waktu saudara dengan firman, dia sampaikan firman Tuhan, saudara sepakat, maka saudara akan pulang mengalami kelepasan. Ya. Sedangkan teman kita yang jauh saja di Wimaja, dia cuma dengar firman lewat HP, dia mengalami manifestasi di rumahnya. Kenapa? Karena dia sepakat ketika dia dengar firman itu. Saudara yang ada di ruangan ini, saudara sepakat dengan firman Tuhan. Karena saya sedang tidak menyampaikan kebohongan kepada saudara. Saya sedang tidak menyampaikan motivasi kepada saudara. Saya menyampaikan kebenaran Tuhan yang bisa mengubah hidupmu, yang bisa membebaskan saudara, yang membuat saudara bisa mengalami terobosan. Kenapa ada orang yang minder? Benar, dia tahu identitas palsu yang iblis taruh dalam hidupnya. Dia percaya. Waktu dia percaya, dia akan melihat dirinya, dia melihat ketidakmampuannya. Orang minder karena dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak melihat Yesus yang ada di dalam dirinya. Makanya muncul yang namanya minder, takut, trauma, dan lain sebagainya. Tapi waktu saudara lihat Yesus di dalam dirimu, maka saudara bisa berjalan dengan kekuatan dan otoritas Yesus. Banyak ayat yang mengatakan Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Wah, itu banyak, karena memang benar-benar Yesus tinggal dalam kita. Satu Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus pasal 6 ayat 17. Dengan kuat dia dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dengar, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan? Mengikat diri artinya percaya. Percaya artinya sepakat. Waktu saudara sepakat, maka saudara mengikatkan diri dengan Tuhan. Dia menjadi satu. Kita menjadi satu. Kata menjadi satu ini saudara, jangan saudara artikan seperti orang yang menikah. Kamu telah diberkati dan kamu bukan lagi dua tetapi satu, ya, tapi kan wujudnya dua. Bukan begitu. Waktu dikatakan kamu menjadi satu di dalam Yesus, ini kita. Yesus begini, dia mencengkeram kita. Kita ada di dalam Dia. Ini yang dikatakan menjadi satu dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita yang lemah. Kita yang lemah. Oh, bagus, ada anu. Ada apa ya contohnya? Sarung tangan kah? Atau kaos kaki kah? Oke, saya pakai yang saja, perumpamaan saja. Anggaplah ini sarung tangan. Sarung tangan kalau tidak ada tangan di dalamnya, kan gini kan? Iya kan? Tapi ketika dia menjadi satu dengan tangan itu dimasukkan. Maaf ya, ini perumpamaan saja. Ini memang tisu ini, tapi anggaplah sarung tangan. Dengar, sarung tangan itu bisa bergerak, dan dia bergerak sesuai dengan apa Yesus lakukan. Dan itu kita. Dan kita seperti itu. Untuk kau di luar Yesus, maka kau tidak bisa buat apa-apa. Hidupmu seperti ini. Dipanggil. Dapat pengajaran sedikit berubah, dapat teori sedikit berubah, dapat masalah sedikit berubah. Kau bermasalah dengan manusia, Tuhan kau salahkan. Karena untuk kau di dalam Tuhan, hidupmu tidak loyo begini.
kau akan kuat seperti Yesus. Kita yang lemah, kita bersatu dengan Yesus yang kuat, kita menjadi kuat. Kita yang tidak tahu apa-apa, kita menyatu dengan Yesus yang tahu segalanya. Dia maha tahu. Wow, betapa luar biasanya. Pikiran Kristus ada di dalam kita. Tak mungkin kita bisa dibodoh-bodohi orang. Iya kan? Yesus di dalam kita. Waktu kita mendoakan orang yang sakit, maka Yesus di dalam kita juga berdoa untuk orang itu dan orang tersebut. Yesus di dalam kita mendoakan orang yang terikat segala macam apapun, tapi Yesus juga ikut berdoa untuk membebaskan orang itu. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Maka kekuatan Yesus ada di dalam kita. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita baca sama-sama ini. 2 Petrus 1 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan. Oh, luar biasa. Ayat ini, saudara dengar, kita ini bukan manusia ilahi. Bukan. Kita ini bukan manusia ilahi. Tetapi di sini dikatakan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yesus dalam kita. Kita tidak ilahi, tapi Yesus yang ilahi ada di dalam kita. Sifat inti kita berubah. Identitas kita berubah. DNA ilahi kita berubah. Kenapa? Karena ada kodrat ilahi Tuhan di dalammu. Karena roh kita telah menjadi satu dengan roh Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu sudah terjadi ketika saudara menjadi orang percaya. Tetapi itu akan tetap terus terjadi sampai kekekalan kita pulang ke rumah Bapa. Kita terus diperbaharui dan terus diperbarui. Waktu Galatia pasal 5 mengatakan ada yang namanya keinginan daging. Dengar, itu bukan kodrat kita. Itu bukan DNA kita. Waktu kita menggunakan DNA ilahi Tuhan, ya, kita sedang tidak berjuang melawan kodrat dosa. Jangan saudara berpikir seperti ini. Saya pernah keliru dengan pengertianku. Waktu saya di dalam Kristus, maka kodrat ilahi, DNA ilahi Tuhan ada di dalam rohku. Tetapi di satu sisi tetap juga ada yang namanya kodrat dosa. Dengar, waktu kita menjadi serupa dengan Kristus, waktu percaya Yesus dalam kita, kodrat kita berubah. Kodrat dosa hilang. Tapi dengar, yang namanya keinginan daging itu bukan kodrat. Itu hasrat yang ada di dalam daging. Dia tidak tinggal di dalam roh. Ibrani 10 ayat 10. Kita baca Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lihat, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sekali kita mengenakan kodrat ilahi, maka kodrat ilahi ada di dalam kita. Tetapi keinginan daging, itu hasrat untuk berbuat dosa, itu ada di dalam tubuh. Itu harus kita salibkan. Dengan cara kita harus percaya dan mengenal identitas kita siapa di dalam Yesus.
Kalau saudara selalu berpikir, saya orang berdosa, oh masa laluku seperti ini, dengar, saudara akan kembali terus di situ, kembali terus di situ, kembali terus di situ. Kau percaya kau sudah diampuni Tuhan? Sudah. Percaya kau sudah diampuni Tuhan? Percaya kau sudah diampuni Tuhan? Berarti mengingat yang kemarin. Tinggalkan kodrat yang lama. Kamu bukan berdosa. Kita bukan berdosa. Itu manusia lama. Makanya tadi dikatakan siapa di dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tidak usah diungkit-ungkit. Tidak usah kau ingat-ingat. Usah dulu marah. Orang baik dengan saya akan baik, orang jahat akan jahat. Jangan bawa kodrat yang lama itu. Kamu ciptaan baru. Kelembutan hati Tuhan ada di dalam hati. Ketenangan batin Tuhan ada di dalam batin. Kelemah lembutan ada di dalam hati. Belas kasih Tuhan sudah ada di dalam hati. Sudah yang perlu mempercayai. Mempercaya itu. Bantu saya. Tolong di saya. Ini kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu kita bukan cuma sekedar diampuni, tapi kita dibenarkan di hadapan Allah di dalam Yesus. Kita diangkat ke martabat surgawi dan kita berhak menerima janji Allah. Dan janji Allah itu bukan tentang bicara masa depan. Janji Allah harus digenapi hari ini dan untuk masa depan. Artinya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun janji Tuhan harus terjadi di dalam hidup kita. Itulah kodrat kita. Martabat kita berubah. Slide lagi. Identitas kita bukan lagi pendosa hina, melainkan kita adalah anak-anak Allah dengan DNA ilahi. Yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu itu adalah masa lalumu dan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di dalam hidup. Sebab itu saudara harus menerobos masa lalu itu. Saudara harus lepaskan masa lalu itu. Untuk kita percaya kepada Yesus, waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita telah menjadi ciptaan baru. Tapi saudara harus dengar, pola pikir yang salah tentang siapa kita, tentang masa lalu kita, itu tidak otomatis hilang. Saudara telah menjadi ciptaan baru, rohmu. Tapi dengar, semua pemikiran masa lalu yang ada di jiwa itu tidak otomatis hilang. Makanya saudara perlu belajar firman tiap hari, baca firman tiap hari. Saudara dimuridkan, saudara digembalakan di satu gereja lokal, jangan liar-liar. Kalau saudara di sini, di sini. Kalau saudara di sana, di sana. Saudara perlu dimentor, saudara perlu dimuridkan, saudara perlu dididik. Makanya Rasul-Rasul, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42, ketika orang-orang itu percaya dan memberi diri dibaptis, mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Rasul untuk apa? Supaya kodrat ilahi yang ada di dalam diri mereka itu keluar, identitas mereka. Saya sudah beberapa kali baptis orang, saya tekankan harus ada pengajaran, harus dimuridkan. Mau suka di karis, silakan di karis. Kalau mau suka di gereja yang lain yang di mana Tuhan tuntun, ya situ. Supaya identitas saudara itu keluar. Saudara, supaya pemikiran itu bisa selaras dengan pikiran Tuhan. Wah, jangan tidak ke gereja. Saudara tidak boleh jadi orang Kristen kelinci pelompat, atau jadi orang Kristen yang nanti Desember ada daging panggang babi baru saudara datang. Itu bukan kodrat ilahi, yang keluar kodrat bolojo itu. Nanti kalau ada acara makan baru datang ke gereja. Kalau ada firman, pengajaran, pura-pura sakit.
Atau pura-pura sibuk. Sorry, bukan pura-pura sibuk, ini bagus. So sibuk loh. Saudara harus belajar firman. Baca firman tiap hari. Ada yang tidak mengerti, saudara tanyakan sama teman-teman atau dengan saya. Kita belajar firman. Dengarkan ya, kodrat ilahimu itu sangat haus dan rindu dengan firman. Dia hauskan. Dia hauskan. Dan saudara harus mengikuti arus itu. Menerima Yesus itu cukup sekali, saudara. Sekali saja terima Yesus. Tapi pertobatan itu perlu tiap hari. Karena pertobatan itu, arti kata pertobatan adalah perubahan pola pikir. Sebelum datang ke sini kan tadi saudara mungkin berpikir yang tidak benar kan? Atau mungkin kemarin saudara habis marah orang kan? Mungkin minggu lalu saudara habis marah orang kan? Apakah saudara perlu terima Yesus lagi? Tidak. Tapi saudara perlu bertobat dengan amarah. Saudara perlu bertobat dengan ketersinggungan. Saudara perlu bertobat dengan mulutmu yang kasar. Saudara bertobat dengan pikiranmu yang kotor. Saudara harus bertobat dengan caramu yang salah, sikapmu yang salah. Tak perlu dibaptis lagi. Pastor, tadi saya habis bohong, baptis dong. Saya pasti kau. Ya pas dibaptis itu capek juga saya, cuci baju lagi. Cuci baju lagi. Kan bahasa kan masuk kolam. Seperti Matt ketika Pastor Matt ketika dia dibully orang teman-teman sebaya, itu melahirkan benteng-benteng di dalam jiwanya, saudara. Untuk menghancurkan benteng-benteng iblis yang ada di dalam jiwa kita dan menerobos semua penghalang-penghalang di jiwa kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus berdamai dengan keadaan kita di masa lalu. Kita harus berdamai dengan orang lain yang menyakiti kita. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Terima dirimu, terima keadaanmu, terima fisikmu, kulitmu, apapun semua. Maka benteng itu akan runtuh. Dan setiap hari saudara harus mengingatkan dirimu terus menerus. Apa yang saudara ingatkan kepada dirimu? Saudara sudah diampuni. Saudara dikasihi Tuhan. Apapun yang saudara lakukan hari ini, Tuhan mengampunimu. Tuhan menerimamu apa adanya. Dia terima semua kebaikan dan keburukan kita. Dia terima keburukan kita. Tapi Tuhan katakan tinggalkan. Makanya Mazmur Daud berkata seperti ini, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Kalau saudara baca terus ayat itu, ada kata-kata bunyi begini, bahkan engkau memaklumi jalan-jalanku. Itu dosa. Dia maklumi kesalahan kita. Tapi dengar, yang Tuhan inginkan tinggalkan. Kata maklumi itu saudaraku, artinya dia terima kita. Tapi begitu dia terima, dia ngomong, tinggalkan itu. Karena itu merusak hubunganmu dengan kau. Ingatkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Setiap pagi saya katakan ke dalam diriku sendiri, saya baik Allah. Saya berjalan dengan Tuhan. Pengurapan ada di dalamku. Ketika pikiran marah mau muncul, ketika pikiran yang tidak benar mau muncul, saya ngomong dengan diriku, ada pengurapan. Jaga kotoran. Tubuhku baik, doalah. Saya kudus. Saya sudah dikuduskan. Saya sudah dikuduskan. Saya dengar Tuhan. Saya dengar Tuhan. Makanya saya melihat pasang itu, kasih full, bum bang, bum. Saya dengar. Karena saya sedang melatih. Istilah saya sedang terapi. Saya pun terapi. Saya terapi jiwa. Sekalipun di rumah saya putar instrumen, saya putar lagu-lagu rohani, saya putar. Tapi kan kalau sudah lewat saya ganti, saya pakai headset. 30 menit saya dengar lagu-lagu penyembahan. Saya bisa nangis sendiri. Saya dengar terus 30 menit, 3 menit. Sudah saya selesai. Saya kasih ngopi, saya berdoa. Saya doa. Udah, jiwa kuat lagi, senang lagi. Saya mengalami kekuatan baru dalam Tuhan. Setiap hari, saudara latih. Saya ajar saudara latih.
Kalau saudara tidak punya handset, saudara beli speaker saja, tekuk saja. Kalau saudara ikat dengan karet ini, berarti dengarkan lagu-lagu dunia, dan itu merusak kau punya urapan, dan itu menciptakan benteng-benteng di dalam jiwamu. Ingatkan sama dirimu sendiri terus menerus. Saya ingatkan dirimu. Yang saya ingatkan saya adalah Bait Allah. Kita ada ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya ketika kita diselamatkan, hidup kita tidak sama lagi. Dengar, hidupmu tidak sama lagi. Kita dipersatukan dengan Kristus menjadi ciptaan yang baru, dan kita menerima kodrat ilahi. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita memiliki karakter dan kuasa Kristus untuk mengalahkan dunia, mengalahkan kedagingan diri kita sendiri, mengalahkan iblis. Kita terus harus mengingatkan dan mengucapkan kebenaran itu, bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus dan kita senantiasa menerima kuasa yang berkemenangan. Waktu saudara sepakat dengan firman, mulutmu juga harus mengucapkan. Karena kita katakan jangan lupa merenungkan firman, ya. Terus berkatakan firman siang dan malam. Untuk apa? Supaya jiwamu sepakat. Jiwa kita ini perlu dilatih untuk sepakat dengan firman Tuhan setiap hari. Sekalipun kodrat ilahi di dalam rohmu terus merintih, haus akan kebenaran Tuhan, haus menyembah Tuhan, haus berdoa, tapi jiwamu kan tidak. Makanya untuk bisa jiwamu bisa sepakat dengan kodrat ilahi yang ada di dalam rohmu, saudara perkatakan firman. Berhenti mengucapkan kata-kata yang melemahkan dirimu sendiri. Kalau saudara menjadi takut, saudara bisa ngomong. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, dan kasih. Ketika saudara mengalami kelemahan, mengalami pergumulan, Alkitab katakan, saudara deklarasi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kita tanggung di dalam Dia. Kenapa saudara babak belur? Karena saudara tanggung sendiri masalahmu. Kenapa saudara tidak bisa maju-maju? Karena saudara tanggung sendiri itu penderitaanmu. Saudara deklarasikan segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia. Dia yang memberikanmu kekuatan, Dia yang mengubahmu, Dia menerobos di depanmu, dan Dia membuat keajaiban dalam hidupmu. Saat kita menerima dan sepakat dengan firman ini, kebenaran ini, kita dapat menggagalkan semua godaan. Godaan datang kita gagalkan, kedagingan menggoda kita gagalkan, serangan iblis panah-panah api sidat kita gagalkan. Kenapa? Kita sepakat dengan firman Tuhan. Waktu saudara sepakat firman itu dan berkata begini, ketika kamu mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Itu artinya sepakat. Amin. Mari saya Untuk saya. Saudaraku, saya mau berdoa. Angkat tangan. Mari sepakat dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap roh penolakan, setiap trauma, setiap rasa sakit, setiap pelecehan, setiap pembulian yang kau alami sejak kecil, sejak kau kanak-kanak, kau bertemu dengan teman-teman SD, SMP, SMA-mu, dan kau mendengarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata hina. Hari ini saya berkatakan itu harus pergi dari dirimu. Bahkan ada penolakan di dalam kandungan, dan saya berkatakan itu harus pergi. Biar DNA ilahi turun dalam hidup, DNA ilahi Tuhan turun dalam hidup. Segala bentuk penolakan, kata-kata hina, kata-kata bulian, kata-kata kasar harus pergi dari diri. Ada pembebasan terjadi malam ini atasmu dalam nama Yesus. Ada pembebasan terjadi atasmu malam ini dalam nama Yesus. Semua roh penolakan, roh ketakutan, dan roh trauma
hari ini harus pergi dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir atasmu. Tuhan mengasihimu, Dia mencintai, Dia mengasihimu dan Dia memeluk. Semua trauma dan kata-kata hinaan, penolakan harus pergi sekarang dalam nama Yesus. Kodrat ilahi harus turun atasmu. Sebab bentuk penolakan apapun juga, rasa takut, rasa sakit, perkataan-perkataan menghina harus pergi dan harus putus. Pergi dan putus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kodrat ilahi. Bergerak dalam kodrat ilahi. Semua penolakan, rasa takut dan trauma harus pergi. Harus pergi. Harus pergi. Semua penolakan, rasa trauma, ketakutan, amarah harus pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua penolakan, trauma, ketakutan harus pergi. Harus pergi. Harus pergi rasa takut, trauma, penolakan harus pergi. Pergi darimu. Pergi darimu. Biar kodrat lagi turun. Bekerja di dalam roh. Bekerja di dalam roh. Bekerja dalam roh. Biar kodrat ilahi bekerja di dalam roh. Semua bentuk penolakan, ketakutan, trauma, apapun bentuknya harus pergi. Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir atasmu, mengalir memenuhimu sampai penuh. Semua marah harus pergi. Roh amarah harus pergi. Roh ketakutan harus pergi. Roh penolakan, roh kesepian, roh takut ditinggalkan harus pergi dalam nama Yesus. Rasa minder, rasa tidak percaya diri harus pergi darimu. Biar ada pembebasan terjadi. Ada pembebasan terjadi. Ada pembebasan terjadi. Ada pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Segala bentuk penolakan harus pergi darimu. Pergi darimu. Pemulihan kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat kebenaran firman. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kuat. Bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Bapa, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Minggu depan saudara datang lagi. Kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua dari DNA ilahi. Minggu depan saya masih bahas DNA ilahi. Saya akan bahas lebih dalam lagi. Dan ini sangat menarik untuk dibahas. Minggu depan akan lebih menarik lagi. Minggu depan kuasa Tuhan akan bekerja lebih lagi dibandingkan hari ini. Dan setiap minggu demi minggu Tuhan memunculkan kuasanya untuk saudara. Berkatnya, terima kasih. Saya kembalikan ke worship leader dan tim musik. Haleluya. Masih diberkati oleh Tuhan pada hari ini lambaikan anak Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semua adalah orang yang sudah dimenangkan dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita bersama-sama. Terus saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, saja kita satu berdoa kita. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang hadir lagi pada saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang Kau sudah menangkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sebentar Kau berkati hamba Pastor Hendrik Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kau berkati kehidupannya,
keluarganya, pelayanannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kau berkati juga kami semua tempat ini Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami. Dan kami mau memberikan Tuhan sembahan kepada-Mu Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kami, kembalikan berkat yang berlipat kali ganda bagi kehidupan kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang terulur untuk memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan di tempat ini, kembalikan berkat yang berlipat kali ganda bagi keluarga, jemaat yang di tempat ini semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Shalom, silakan duduk. Baik, untuk kegiatan kita seminggu ke depan, Senin dan Selasa tidak ada kegiatan. Hari Rabu kita komsel jam 7 di Pastori. Yang melayani nanti WL Katina. Pemain musik nanti disampaikan.
Disampaikan matang sudah tahu. Oke, dan hari Kamis kita tidak ada kegiatan. Hari Jumat kita ada 2 puasa. Siapkan hati, kita akan menerima pengajaran dan kita berdoa sama-sama. Tidak tataran benar. Oke. Dan hari Sabtu kita ada latihan untuk pelayan hari Minggu. Dan kita kembali lagi di tempat ini jam 5 sore dan kita beribadah sama-sama. Terima kasih. Shalom. Ya, kita sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari KDMI dan tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri kembali. Haleluya. Kunci dulu. Bapa di atas segala-galanya, yang sudah memberkati kami dengan firman, yang memberkati makan minum kami, yang memberkati kami dengan kesehatan, yang memberkati kami dengan keuangan, yang sudah memberkati setiap hubungan demi hubungan, pemulihan demi pemulihan terjadi, terobosan demi terobosan terjadi, kelimpahan demi kelimpahan kasih karunia terjadi. Dalam nama Yesus, semua jalan-jalan yang tertutup di hadapan-Mu hari ini terbuka dengan kuasa Tuhan. Semua kegagalan-kegagalan digantikan menjadi keberhasilan. Semua penundaan-penundaan hari ini harus dihentikan dan terjadi terobosan demi terobosan di dalam dirimu, rohanimu terjadi terobosan, jiwamu mengalami terobosan, fisikmu mengalami kesehatan, terobosan dalam terjadi, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam kuliah, terobosan dalam pendidikan, terobosan di dalam pelayanan, imanmu mengalami terobosan. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu terus menundungi kami, menaungi kami. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kota kami.
Damai sejahtera Tuhan memenuhi bangsa kami. Terobosan demi terobosan Injil terjadi atas kota kami. Kebangkitan demi kebangkitan rohani terjadi. Pertobatan demi pertobatan terjadi di kota-kota, terjadi di pulau-pulau, terjadi di bangsa-bangsa, terjadi di gereja-gereja, terjadi di rumah-rumah, terjadi di sekolah-sekolah, terjadi di pemerintahan. Pertobatan demi pertobatan, kebangkitan demi kebangkitan, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga kami, adik, kakak, saudara, om, tante, orang tua, mama, papa, hari ini mengalami pertobatan dalam nama Yesus, mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Hari ini yang bimbang mengalami peneguhan iman di dalam hatinya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat perkenananmu dalam ibadah ini. Diberkatilah saudara-saudara semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat cintamu. Biarlah cintamu terus mencengkram hati kami Tuhan, mencengkram roh dan jiwa kami setiap waktu Tuhan. Roh yang haus dan lapar terus dibangkitkan dalam hidup kami. Gairah demi gairah, kebenaran demi kebenaran. Mata rohanimu terbuka dalam nama Yesus, telinga rohanimu terbuka dalam nama Yesus. Semua tembok-tembok sudah diruntuhkan, saat ini saya nyatakan kelembutan hati mengalir, kasih Allah mengalir, cinta Allah mengalir dalam hidup. Kau bisa melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat. Kau berpikir dan memandang dirimu sebagaimana Tuhan memandang dan memfikirkan. Dia mengasihimu, Dia menerimamu apa adanya. Semua kutuk diputuskan, sudah terjadi. Semua trauma sudah pergi dalam nama Yesus. Semua sakit hati, semua marah, semua kebencian, semua trauma, pelecehan dalam bentuk apapun harus pergi dan sudah pergi dalam nama Yesus. Hari ini kau sepakat dan kau mengalami pemulihan. Kau pulang mengalami pemulihan. Kau pulang mengalami kemenangan. Kau pulang mengalami sukacita yang berlimpah. Sukacita Tuhan mencengkram hatimu, mencengkram pikiranmu, meneduhkanmu, menenangkan, menyegarkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta nurani. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Anak-anakmu diberkati menjadi anak yang berhasil. Kau diberkati karena ada perkenanan Tuhan. Pekerjaanmu diberkati karena ada perkenanan Tuhan. Keuanganmu diberkati karena ada perkenanan Tuhan. Kesehatanmu diberkati karena ada perkenanan Tuhan. Hubunganmu demi hubunganmu diberkati karena ada perkenan Tuhan. Kekulusan demi kekulusan Allah terus mengalir dan menaungi. Kau menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak ada lagi rasa takut dan minder. Kau mulai terbuka dengan orang. Kau mulai mampu untuk berbicara, mampu untuk membangun hubungan. Ada kata-kata hikmat dan pengertian yang Tuhan taruh dalam mulutmu, sehingga kau bisa menyampaikan kesaksian-kesaksianmu. Dan orang-orang yang datang kepadamu mengalami terobosan demi terobosan, karena Tuhan sudah melakukan terobosan dalam hidup. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan yang menjaga kami pulang dari tempat ini. Maut dan celaka disingkirkan, kami pulang dengan selamat. Semua kendaraan kami diberkati, dikuduskan, tidak ada kerusakan. Orang jahat dilalukan, maut dilalukan. Kami pulang dengan damai kekuatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Nomor berkati, selamat hari Minggu, Tuhan.